jejak jemarimu berdansa. Kawan, jangan kau salah berpijak, pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap dicinta bersama. Awas jangan kau tertipu kata. Kau bingung-bingung yang mana benar atau dustaan. Gunakan hatimu untuk tahu jawabnya. Jangan mudah untuk percaya, kawan. Dengan semua yang kau baca, yang keras silaukan mata. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap dicinta bersama. Dicinta bersama. Berikanlah cinta, mudah setiap kata. Gunakan hati, janganlah kau memangsa. Oh, hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, berani bersuara. Hati-hati bicara, hati terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta, berani bersuara. Bukan asal bicara, makin cakap dicinta bersama. Ngebully orang di sosial media boleh nggak sih? Alasannya gak boleh dong, kan kita sesama manusia, jangan gitu, kan sakit hati nantinya. Ya sebaiknya kita ngomongin baik-baik lah, jangan yang gitu, jangan kayak gitu, blok. Iya jangan. Tinggal di
cakep. Halo semuanya. Coba ini kursi-kursinya belum keisi, boleh langsung masuk, langsung maju ke depan. Karena tentunya sesaat lagi kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Tapi aku mau tes dulu nih ya. Di literasi kali ini juga akan ada hadiah ya berupa e-wallet Rp100.000 untuk 20 orang yang beruntung yang aktif tentunya yang mendengarkan literasi di sini. Berarti masih butuh ya e-walletnya ya. Mau ya? Mau ya? Mau ya? Oke. Nah, tentunya sesuai dengan tema hari ini yaitu Cirebon Jaya Makin Cakap Digital dengan tema Kuasai Digital Teknologi dan Raih Suksesmu di Era Digital. Nah, Jeffrey mau mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa, tapi Jeffrey mau dengerin dulu tepuk tangan dari warga Cirebon. Boleh sayap kanan, sayap kiri, tepuk tangannya mana? Luar biasa. Nah, Jeffrey mau panggil dulu nih narasumber-narasumber yang sangat luar biasa siang hari ini. Boleh Jeffrey panggil yang terhormat Bapak Maruf Nuryasa. Ini adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Wow. Boleh berikan tepuk tangan untuk kehadiran Bapak Maruf Nuryasa. Silakan Bapak. Dan selanjutnya Jeffrey mau panggil Bapak Ahmad Rofahan, Ketua RTIK Kabupaten Cirebon. Silakan Bapak. Nah, ini spesial juga nih. Ya, karena ini tadi juga kita udah dengarkan suaranya yang sangat indah sekali. Ya, boleh berikan tepuk tangan untuk Nono Diana Sastra. Wow. Suaranya indah, cantik pula. Nah. Dan satu narasumber lagi yang sangat spesial juga yang akan perform malam hari ini. Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Mana lebih keras dong? Oke. Kayaknya bukan deh. Bukan deh kayaknya deh. Coba suaranya lebih keras. Siapa yang terakhir? Oke, berikan tepuk tangan untuk Andini. Oh betul ya? Oh ya baik. Kamu nanya. Halo Bang Andi. Oke, aku mau tanya dulu kabarnya. Gimana kabarnya Pak Maruf? Alhamdulillah, baik. Baik ya? Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Ahmad gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik, oke. No Diana, ini kalau Cirebon tuh no ya? Nono, oke. Nono Diana, Nono, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Bang Andi apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Tapi kayaknya ya Jeffrey itu sebenarnya Jeffrey nggak suka duduk loh. Aku maunya berdiri. Bukan boleh tidur, nggak? bukan. Tidur. Jangan tidur. Jeffrey mau berdiri. Jeffrey mau berdiri di sini ya, Bapak. Izin ya, Bapak ya. Jeffrey mau berdiri ya karena tentunya kursi tengah ini spesial. Kita akan undang narasumber sangat luar biasa juga. Ya boleh kita undang kembali Ibu Dr. Anda Hajah Eti Herawati. Kami persilakan Ibu Wakil Wali Kota Cirebon untuk bergabung. Halo Ibu, apa kabar? Cantik sekali. Baik, bergabung lagi. Oke, sudah ada 4 narasumber yang luar biasa dan 1 guest star ya di literasi ini Ibu Wakil Wali Kota Cirebon yang sangat luar biasa. Ini kalau ngomong-ngomong digital, semua warga Cirebon ini katanya udah punya handphone nih Pak ya, Bu ya. Nono dan Bang Andi. Ya semuanya sudah punya handphone. Coba dengar dulu suaranya mana yang sudah punya handphone, angkat tangannya. Oke.
Kayaknya agak-agak malu-malu dikit gitu kayaknya ya. Oke, nah kita mau dengarkan ya. Jadi literasi digital itu sebenarnya secara digital literasi itu ada 4 pilar gitu ya Pak ya. Ada yang namanya digital skills, digital ethic, dan juga digital safety serta digital culture. Nah tentunya saya mau minta Pak Maruf dulu boleh kali ya untuk menjelaskan terkait digital skills Pak. Gimana nih Pak? Baik, Mas Jepri. Ini mumpung kita ada di Cirebon. Cirebon ini sangat mengedepankan kearifan lokal. Nah, saya hari ini ingin menyampaikan data. Boleh ya? Oke, boleh Pak. Boleh Bisa dilihat datanya? Coba kita lihat sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, dari data kita bisa lihat setiap orang di Indonesia itu setidaknya memiliki lebih dari satu handphone. Coba hari ini siapa yang hari ini membawa lebih dari satu handphone? Saya membawa lebih dari satu handphone hari ini. Itu berarti surveinya benar. Sekarang setiap orang di Indonesia itu memiliki setidaknya lebih dari satu handphone. Ini dari data ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini Bapak dan Ibu juga harus mengetahui. Setiap orang di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 8 jam setiap hari mengakses internet. 8 jam? 8 jam sehari. Sepertiga hari dong. Nah, coba bayangkan, sekarang kita tidak akan lepas dari digital, dari pemanfaatan teknologi informasi. Pilar berikutnya, nah, ini ya, pilar berikutnya nih, ini berhubungan dengan budaya digital. Bapak dan Ibu pernah mendengar nggak di budaya digital bahwa netizen Indonesia itu dikenal paling tidak sopan se-Asia Pasifik? Sering ya. Itu sih saya Nah, ya. Iya. Nah, itu makanya kita butuh literasi digital salah satunya untuk itu. Ya, jadi Karena sering komen gitu ya Pak di nah lapangan. betul ya. Jadi kita itu nanti meningkat memahami batasan apa yang perlu kita terapkan. Karena di dunia digital, di dunia maya itu sebetulnya sama dengan dunia nyata seperti ini. Ya. Ada yang dinamakan budaya digital yang harus kita junjung tinggi. Misalnya Bapak dan Ibu, kita kalau lewat di depan orang yang lebih tua itu kan pasti permisi. Itu di dunia nyata ya. Sama di dunia digital juga di budaya harus seperti itu. Misal dalam menggunakan platform WhatsApp, kalau kita ingin membuka obrolan dengan orang lain, itu biasanya dibuka melalui salam dulu. Apakah selamat siang, selamat sore, assalamualaikum, gitu ya. Nah itu budaya, itu salah satu budaya. Ini harus supaya apa? Kita nanti tidak terjebak kepada hal-hal yang merugikan kita semua. Jadi apa solusinya? Nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, itu harus menjadi landasan kita ya untuk memanfaatkan teknologi digital ini. Yang terakhir, ini satu pilar yang terakhir dari saya, ini kaitannya dengan keamanan digital. Nanti ada contoh yang pernah dialami oleh Teh Diana nih. Ini seru juga. Bapak dan Ibu, salah satu contoh di keamanan digital itu bagaimana kita mengamankan, pasti sering ya, ada PIN, ada password. Saya yakin semua yang sudah memanfaatkan teknologi informasi itu pasti punya. Betul. Ya. Apa kuncinya? Memperlakukan PIN dan password kita itu seperti pakaian dalam. Seperti pakaian Pakaian dalam. dalam. Coba ingat seperti itu ya. Jadi yang pertama harus sering diganti. Oh, harus sering diganti. Harus sering diganti. Yang kedua, jangan dipinjamkan ke orang lain. Awas ya. Kita sih side A, side B gitu nggak boleh. Enggak boleh dipinjamkan ke orang lain ya. Yang ketiga, jangan disimpan sembarangan. Jadi kalau kita bicara tentang keamanan digital tadi itu ya yang berhubungan dengan PIN. Ada kisah menarik nanti oleh Teh Diana yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, selain yang tadi ya, dari sisi negatif tentu juga banyak manfaatnya. Saya ingin menyampaikan 3 poin penting yang berhubungan dengan literasi digital. Yang pertama Bapak dan Ibu, untuk diingat, masa depan adalah
teknologi. Kalau ingin sukses di masa depan, curilah masa depan dengan memanfaatkan teknologi. Ya, jadi kalau kita ingin sukses di masa depan, curi sukses di masa depan itu dengan memanfaatkan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau kita menggunakan teknologi informasi, kita kadang suka dapat ide tuh. Ya. Jadi kalau kita dapat ide, tidak perlu menunggu sempurna. Langsung lakukan ide itu. Setelah dilakukan, nanti akan kita lebih jelas kemana ide itu mengarah kepada kesempurnaan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau punya ide untuk masa depan berhubungan dengan teknologi informasi, langsung laksanakan. Yang terakhir dari saya, di era teknologi ini, bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi juga yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Saya kira itu Mas Jepri, apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Luar biasa Pak Mar. Boleh tepuk tangan dong. Apa yang pernah Bapak alami gitu? Yang bahwa membuktikan bahwa yang cepat itu pasti yang terbaik sekarang gitu Pak. Kalau misalkan tadi kan contohnya pembalap gitu ya Pak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin warga Cirebon ini juga pernah alami gitu apa Pak contohnya? Iya. Contohnya gini. Kami sekarang di Kota Cirebon itu sedang menginisiasi, sebentar lagi nanti akan launching, ada portal layanan publik dan portal layanan pemerintah. Oke. Iya. Dan itu tidak menunggu kita harus sempurna dulu. Jadi begitu dapat ide, langsung kita dengan cepat wujudkan itu. Nanti disempurnakan sambil berjalan. Ini ya kalau yang sudah berhubungan dengan teknologi informasi harus seperti itu. Nunggu sempurna itu nanti nggak akan kita bisa jalan. Oke, jadi pokoknya kalau punya ide segera wujudkan. Nanti kita sempurnakan. Sempurnakan sambil jalan. Sambil berjalan. Siap tepuk tangan sekali lagi buat Pak Maruf. Luar biasa nih kalau misalkan tadi kita udah bahas terkait kecakapan digital. Nah, selain punya kecakapan digital yang baik, selain bisa pakai sosial media, selain bisa pakai jaringan internet dengan baik, kita tuh juga ternyata harus punya yang namanya etika dalam menggunakan digital. Nah, apa sih etika digital dan harusnya bagaimana? Coba akan dibantu oleh Bapak Ahmad Rofahan. Panggilannya siapa Pak? Rofahan. Pak Rofahan, silakan Pak Rofahan. Nih etika digital yang dimaksudnya apa sih Pak? Maksudnya kalau mau upload izin dulu atau gimana nih Pak? Jadi yang perlu kita ketahui bahwa sekarang penduduk Indonesia kan nyampe 200 jutaan. 191 juta diantaranya itu pengguna aktif di internet. Sehingga apapun yang kita upload di internet, ketika itu merupakan hal negatif, itu berpotensi dilihat oleh 191 juta penduduk Indonesia. Tapi ketika yang diupload adalah sesuatu yang positif, itu akan dilihat juga oleh 191 juta penduduk Indonesia. Makanya sekarang yang positif-positif tapi viral, dia langsung terkenal. Tapi positifnya jelek langsung dibully. Nah ini, karena memang kita harus hati-hati dalam memanfaatkan internet saat ini. Kita akui sekarang kecepatan sudah mulai bertambah, pengguna juga sudah mulai meningkat. Tapi sayangnya kadang-kadang kita punya smartphone, tapi yang punyanya belum smart. Jadi belum bisa bagaimana memanfaatkan smartphone ini agar bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga pemanfaat. Padahal di sini bisa dilihat di slide saya potensi ekonomi dari dunia digital sangat besar. Tadi saya sampaikan dulu itu Bukalapak bikin cabang di Cirebon, kebetulan saya sebagai salah satu konsultannya. Saat itu Bukalapak nilai jualnya baru 500 juta dalam 1 bulan di wilayah Cirebon. Ditargetkan saat itu naik sekitar 1 sampai 1,2 miliar. Yang kita sasar adalah penduduk-penduduk desa yang punya produk untuk bikin akun. Saat itu ketua cabang Bukalapak ngomong saya, Mas Rofahan tahu nggak barang buatan asli Cirebon yang paling dicari di Bukalapak? Saya berpikir tadinya keren-keren. Ternyata apa yang dicari? Perahu otok-otok yang buatan Jemaras. Di sini akhirnya berubah cara berpikir kita bahwa yang bisa dijual di online shop itu bukan sesuatu yang keren saja. Sesuatu yang memiliki manfaat, sesuatu yang unik. Bahkan sekarang banyak yang menjual jasa di online shop. Dan yang lebih lucu lagi, banyak orang jualan batu kali di online shop. Rumah saya pinggir sungai, Bang. Batu itu sering saya buang. Di online shop laku, hanya dia menang caption aja, batu kali penghilang daki.
dijual 1.500, enggak diukir enggak apa, bentuknya masih gitu, enggak jelas gitu. Tapi laku. Saya mikir ongkirnya berapa? Berarti ongkir gitu kan? Berarti ongkir. Nah ini makanya di sini juga ini statistik September 2022 dari Kominfo. Ini saya sangat sayangkan. Karena apa? Karena total pemblokiran yang sudah dilakukan oleh Kominfo ada 3 juta pemblokiran. Ini cukup besar sekali. Berarti masih banyak warga kita yang menggunakan itu tidak secara bijak. Di antaranya yang tertinggi adalah 1.151.791 akun terkait pornografi. Ini sangat tinggi sekali berarti. Sedangkan untuk platform yang digunakan untuk mengakses hal-hal yang negatif tertinggi itu di Twitter ada 1.187.753 kasus. Selainnya nanti Facebook dan di sini ada juga micet juga yang masuk dalam kategori. Sebentar, kenapa? Iya, kenapa paham? Kayak paham ya. Kenapa? Nah ini, memang ya, begitulah. Jadi kadang-kadang internet itu kan bisa dijadikan sesuatu yang negatif, bisa dijadikan sesuatu yang positif. Mungkin abang tahu Vicky Naki, dia bisa menjadi YouTuber gara-gara main Komedi TV. Tapi dia secara positif, dia menggunakan kemampuan bahasanya untuk bikin konten, upload, tapi tidak sedikit juga yang menggunakan itu untuk hal-hal negatif. Makanya beberapa orang luar negeri kalau ketemu orang Indonesia udah khawatir dulu nih. Bahaya juga gitu kan. Nah ini makanya akhirnya selain tadi yang disampaikan Pak Ma'ruf, Microsoft pernah mengeluarkan bahwa netizen Indonesia terburuk di dunia lah istilahnya gitu. Itu ternyata dikecam oleh netizen sendiri dengan memberikan sumpah serapah di akun Microsoft-nya. Itu secara tidak langsung membuktikan bahwa gitu itu nggak sopan gitu deh. Teringnya ya kadang-kadang jarinya ya. Nah itu dia. Nah oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar walaupun kita di dunia maya sebenarnya itu adalah asli di diri kita sendiri. Di dunia nyata hanya beda dimensi saja. Karena ketika itu akan berdampak, dampaknya real terhadap kita. Misalkan kita melakukan hoax ditangkap, ya tetap ditangkap. Kita lakukan, sekarang ada nih artis yang lagi melaporkan haters gitu kan. Mungkin dia ngerasa jarak jauh, tapi tetap nyata. Ya, yang sering terjadi adalah orang-orang kita merasa tidak membuat hoax, hanya menyebarkan. Padahal di Undang-Undang ITE jelas, bukan hanya yang membuat, tapi juga yang menyebarkan. Makanya sekarang banyak tuh kasus yang alasannya enggak kok kita enggak bikin hoax, cuman nyebarin itu kena gitu loh. Mungkin malah bilangnya nggak nyebarin nih. Enggak kok, aku cuma forward aja ke saudara aku. Nah gitu kan. Satu teman aku gitu ya. Makanya ini 10 jadi 100 gitu ya. Ini penting sekali. Makanya akhirnya Pak Jokowi menekankan untuk bisa melakukan kegiatan literasi digital karena sangat penting. Apalagi ini menjelang pemilu. Ini bakal muncul HLBK. Apa itu? Hoax lama bersemi kembali. Bukan kayak cinta yang LBK ya? Iya, karena biasanya hoaxnya sama kayak gitu, diulang lagi. Kebetulan sekarang saya juga masuk di tim Sabar Hoax di Cianjur bareng teman-teman relawan TK di Cianjur. Karena sekarang di Cianjur hoaxnya banyak banget. Terutama konten-konten yang di Palu akhirnya dinarasikan terjadi di Cianjur. Oh, supaya orang ibah. Iba juga mereka terjelas buat nakut-nakuti, ada yang kayak gitu loh. Makanya ini kita harus tahu juga bagaimana cara membedakan hoax dan bukan. Terus nih, cara penanggulangan hoax. Yang paling gampang, kebetulan saya jurnalis, saya juga aktif di Metro TV. Caranya gampang sebenarnya untuk membedakan apakah ini berita hoax atau bukan. Googling. Caranya gampang Pak. Pertama, ketika dapat informasi hoax, misalkan Rofahan jadi presiden, googling dulu Pak, Rofahan jadi presiden. Muncul nggak di media-media besar? Kalau nggak muncul, itu berpotensi hoax. Karena apa? Sepengalaman saya jadi jurnalis, bahwa berita-berita hoax adalah berita besar. Ketika ada berita besar, pasti Pimret akan menginstruksikan seluruh wartawannya untuk meliput. Kadang-kadang malah saya di Cirebon nggak tahu ada peristiwa itu, Jakarta tahu Bang. Pernah ada tabrakan kereta di stasiun Waruduwur di Kanci. Saya nggak tahu Bang. Jakarta tahu. Saya malam-malam telepon, Rofahan kamu harus liputan, ada kecelakaan kereta. Liputan, karena berita besar. Jadi ketika ada berita besar dan tidak muncul di media, itu saya rasa nggak mungkin. Atau nanti malah habis tuh kontributor di wilayahnya, istilahnya bobol.
Misalkan di media saya nggak dapat beritanya, di media lain dapat bobol tuh, abis bang saya dimarahin tuh. Nah makanya kalau ada berita besar, tapi nggak muncul di media nasional atau media sekitar bapak-bapak ibu, itu berpotensi hoax. Seperti itu. Iya, kalau ngomong etika digital nih Pak, kalau pengalaman Bapak sendiri tadi udah sampaikan ya sebagai jurnalis, pernah ada berita yang bukan sekarang dijadiin berita sekarang. Tapi kalau yang momen banget sekarang kan lagi yang Cianjur itu ya Pak. Jadi Bapak juga menemukan nih postingan yang terkait Palu malah dipostingan di Cianjur gitu. Benar, makanya memang sekarang mungkin di kota juga ada ya, Cirebon Saber Hoax, di kabupaten juga ada, di beberapa wilayah sekarang sudah ada. Karena memang saking banyaknya hoax. Saking banyaknya hoax. Bahkan sekarang teman-teman portal-portal nasional pun sudah memunculkan fitur baru namanya fakta misalkan atau apa terus sekali. Dan mungkin saya perlu sampaikan juga, kadang-kadang hoax sekarang juga ada kasus kekerasan seksual melalui media sosial. Ini jadi terutama buat yang perempuan, ketika ada video call dari orang yang tidak dikenal, jangan diangkat. Jangan diangkat. Biasanya ini kasusnya video call tersebut ketika diangkat, dia langsung memamerkan kelaminnya dan ada di screenshot. Kemudian nanti dia ngirim kalau nggak mau disebarkan transfer. Jadi kalau nggak kenal ada orang video call jangan diangkat. Potensi dia melakukan tindakan kejahatan. Gitu. Atau misalkan dia statusnya sedikit bang. Statusnya sedikit itu biasanya orang yang bikin akun tujuannya buat ngejar chatting. Nyari-nyari cewek, chatting doang. Atau dia buzzer buat nyerang di komentar. Makanya dia nggak fokus bikin statusnya sedikit. Akun itu dibuat lama. Gitu. Atau misalkan komennya ditutup ya. Iya. Atau mbak-mbak semua ada yang confirm di Facebook. Pertemanannya cewek semua. Jangan dikonfirm, itu akun cowok. Percayalah ke saya. Jomblo itu biasanya. Iya. Dan biasanya ada tujuan yang nggak benar gitu. Kalau normal pertemanan itu ada cowok ada cewek. Betul. Apalagi kalau misalkan temennya cewek semua seksi. Itu jomblo akut cabul. Bener tuh. Iya, itu jangan dikonfirm. Karena sekarang kasus seperti itu banyak. Banyak ya Pak ya. Iya. Kemarin kita liputan juga ada dari Cirebon yang dibawa kabur sama teman dari game online. Karena kan bisa komunikasi ya. Oke. Jadi sekarang banyak banget. Kitanya yang harus waspada. Semua yang ada sebenarnya positif. Bagaimana kita memanfaatkan dan kita mewaspadai itu. Mungkin itu. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Rofahan. Keren banget sharingnya. Jelaskan silakan. Agak Nono 17. Nono ya. 17. Oh 17 nih. Di sini Manula 45. Oke. Selamat sore Kang Yayu sedulur KB. Diem baik. Ya kali ini saya akan berbagi informasi buat Kang Yayu, KBANE, bagaimana mengamankan dari dasar pengamanan data pribadi atau privasi. Ya, kalau kita tahu data pribadi, sebenarnya data pribadi itu ada dua. Data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, ya, dan ada juga data yang bersifat spesifik seperti misalnya data tentang kesehatan, data tentang genetika, data tentang anak dan sebagainya. Dan yang perlu Kang Yayu ketahui juga bahwasanya data pribadi kita itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi kalau sampai data pribadi kita digunakan oleh orang lain yang bukan miliknya, maka nggak tanggung-tanggung Kang Yayu. Kurungannya 7 tahun. 7 tahun. Wah, suwi. Dendanya 70 miliar. 70 miliar duitnya seperti semene ya. Ya, jadi data pribadi ini bagi saya ataupun mungkin Kang Yayu sedulur KB memang sangat penting dan perlu kita menjadi peringatan tersendiri. Harus kita lindungi data kita sendiri ya. Dengan cara apa sih? Mungkin yang simpel bagi
saya atau Kang Yayu jangan pernah memposting identitas diri seperti KTP, SIM ya, apalagi posting mantan pacar. Nah, Itu bisa tukaran. gue sing angel ya. Tukaran Malah. Tukaran karo bojone. Waduh. Iya, jadi jangan pernah memposting identitas KTP, SIM dan sebagainya. Kemudian apabila Kang Yayu memposting identitas, bisa saja terjadi tiba-tiba Kang lagi pinjaman online. Padahal kita tidak merasa meminjam. Apa di sini ada? Ada merasa nggak pinjam lalu ditagih. Oh. Ada Ditagih di sini. Bank Syariah, anak. Iya, jadi saya sendiri pun juga pernah merasakan seperti itu. Ketika mungkin ada yang pinjam online, nama kita atau nomor telepon kita juga diikut sertakan sehingga berdiri terus, ditelepon terus dari pinjaman-pinjaman online. Ini teman-teman nih gitu ya. Betul. Apakah Anda mengenal saudara ini? Gitu. Dia hutang sekian. Kalau tidak bayar, maka kami akan terus menelpon, meneror seperti itu. Jadi saya rasa ini benar-benar tidak boleh sembarangan memposting identitas. Ya. Kemudian gunakan akun yang berbeda-beda. Mungkin akunnya Kang Yayu untuk handphone, menggunakan handphonenya sendiri. Untuk akun pekerjaan mungkin sendiri. Emailnya gitu ya, sendiri ya. Jadi kalau misalnya sampai terjadi sesuatu hal, itu tidak semuanya kena. Oh. Gitu. Karena ini pengalaman saya pribadi pun bergerak di bidang digital. Mungkin Kang Yayu wis pada subrek durung ki. Ning channel Diana Sastra Official. Ya subrek nontonnya kok bakal WIP. Ya, walaupun misalnya tim saya itu sudah benar-benar mengamankan ya safety untuk akun-akun kita, itu beberapa kali kebobolan. Itu apa? YouTube, Instagram? Channel YouTube. Channel YouTube. Jadi malam kita streaming live, besok sudah ganti channel MicroStrategy. Jadi memang ini benar-benar harus kita jaga sekali. Seperti tadi Bapak bilang bahwasannya pergunakan pasportnya itu kira-kira seperti pakaian dalam, berganti-ganti. Tapi jangan berganti pasangan, boleh kena. Jangan ya. Enak. Si Tete itu loh, dari Ya, tadi itu loh. salah satu bagaimana mengantisipasi agar akun kita aman. Ya. Oke. Jadi passwordnya diganti-ganti itu berapa setiap hari 3 kali atau seminggu? Kalau Nono Diana ini udah punya Bok panggilnya Yowes, Bo. Bo Diana ini jadi udah pernah punya pengalaman terkait keamanan digital. YouTube-nya pernah dihack. Betul, dan itu beberapa kali. Balik nggak? Alhamdulillah balik. Jadi kita banding ke pihak YouTube. Caranya biar balik gimana tuh? Kita banding. Ajak pulang. Gitu. Ajak pulang. Banding. Jadi banding ke YouTube. Iya. Oh. Dan juga ini ada salah satu juga saran, jangan pernah ikut challenge. Jangan pernah ikut challenge. Challenge yang memposting sebutkan tanggal lahirmu kayak gitu, atau misalnya sebutkan nama ibu kandungmu, nanti artinya apa, itu mending gak usah ikutan. Yang pasti-pasti aja. Karena itu bisa saja nanti bisa mengerucut untuk mengambil data-data kita. Betul, kayak ada dulu challenge ya, bayar kartu kredit siapa, nomornya kedetek ya, KTP-nya. Kemudian jangan pernah membuka link sembarangan. Biasanya suka ada di SMS atau di WA Kang Yayu, suka ada notifikasi, Anda mendapatkan hadiah 155 juta. Itu jangan diklik. Buka link di bawah ini, ajak pun bobadan. Kenapa? Kan dapat 150 juta. Bobat. Bohong. Bohong itu ya, hoax ya. Hoax. Ada pengalaman mungkin? Belum ya ke situ ya? Ya karena saya tidak mau membuka. Betul. Tapi kadang-kadang kalau di WA tuh banyak loh yang suka share di grup ya. Isi bansos, dapat apa? Dapat bansos ya, klik link ini. Itu
Hoax juga berarti ya? Pokoknya yang penting lebih berhati-hati Kang Yaya. Harus hati-hati ya? Jangan asal buka-buka link yang terkirim di notifikasi SMS maupun di WA Kang Yaya Kabiani. Oke. Nah, ada juga nih. Jangan pernah jangan pernah kalian ini sok kenal dengan orang yang baru kenal, kemudian berbagi data informasi kalian yang penting. Jangan. Jangan. Nanti bisa dipinjol. Jadi dia pakai data kita, duitnya ke dia gitu ya? Nah, jangan. Bahaya nih. Dan kemudian ada informasi kembali buat Kang Yayu semuanya. Kita bisa memeriksa email kita atau akun kita ini pernah kebobolan apa tidak. Oh, maksudnya gimana nih? Jadi email kita tuh pernah dihack atau enggak itu bisa dicek? Iya betul. Melalui? Melalui Mbah Google. Oh. Mbah Google ya di ketik aja www.periksadata.com. Oke, Kemudian nanti www.periksadata.com. masukkan email dan password kita. Nanti di situ bisa dilihat apakah akun kita itu masih bersih atau sudah terbobol orang. Oke, jadi www.periksadata.com, Iya, masukin email kita ya, langsung keluar Bukan ya. periksa hati ya. Jangan. Ojo. Iya. Iya, mungkin itu beberapa poin-poin yang dari saya, kakak ya. Mungkin nanti moga nanti dilanjut kembali. Siap. Tepuk tangan dong. Boleh buat Mbak dia. Oke, nah kalau kita tadi sudah bicara terkait keamanan, sebenarnya kita juga dalam digitalisasi itu juga harus ada budayanya. Apalagi kita kan orang Indonesia ya, orang Indonesia itu kan penuh akan yang namanya budaya. Nah, sekarang nih kita mau dengar nih ya dari Bang Andi. Bang Andi, boleh nih diceritakan terkait digital culture nih kira-kira Bang Andi. Monggo. Katanya nggak susah-susah. Enggak susah. Ini enggak susah. Apa mau nyanyi aja? Nyanyi nanti teman-temannya belum datang. Oke. Selamat sore teman-teman di Cirebon semua. Selamat sore. Ini omongan yang luar biasa. Program literasi digital dilakukan di atas panggung. Pertama kali saya melaksanakan ini, sebelumnya saya juga secara online pada saat pandemi kemarin. Ya, jadi mungkin karena yang saya rasa ya untuk teman-teman anak muda ya, karena saya sendiri punya 3 anak muda di rumah. Oh sudah punya 3 anak muda? Laki-laki semuanya, dan yang harus saya perhatikan juga mereka cara dalam berinternet, karena ya jaringan internet sekarang ini sangat luar biasa sekali kecepatannya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan itu untuk apa, kepentingan apa. Seperti tadi udah banyak sekali dijelaskan. Jadi mungkin hanya menambahkan ada apa ya? Ya, simbolnya mungkin ya kita harus balik lagi melaksanakan itu dengan berpikiran berinternet dengan sehat, cerdas, bermanfaat. Tadi yang masalah tentang hoax apa semua yang hal-hal negatif itu sudah dijelaskan juga. Jadi mungkin saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk memanfaatkan di sosial media ini yang lagi luar biasa kan sekarang, hampir semua melakukan itu. Jadi memanfaatkan itu dengan terbaik ya untuk bukan hal-hal negatif ya, berinternet dengan positif ya, seperti mungkin berkomunikasi dengan teman dengan baik, membagi informasi, mengembangkan usaha itu ya. Sudah saya sendiri banyak membantu teman-teman tadi sudah bilang mau Bang Andi endorse banyak. Saya sering membantu teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan, usaha rumahan yang Om Andi tolong dong saya dibantu untuk mempromosikan produk saya. Saya senang sekali melakukan itu, tapi saya harus tahu benar ini betul enggak yang diusahakan dia lakukan hal seperti itu. Jadi saya support mereka, saya bantu
promo di akun-akun saya seperti itu. Oke, jadi kalau ada Kang Yayu yang mau ikut promo gitu boleh? Nebeng di silakan. Instagram Bang Adi ya? Boleh, ayo coba Kak, ayo di foto, di tag ya ke Bang Adi, di repost ya. Repost. Asal jangan cari jodoh ya Bang ya. Jangan ya, nggak di repost nanti ya. Enggak ya. Itu terus yang saya lakukan tadi seperti tutorial di YouTube, mungkin tutorial apapun yang kalian keahlian kalian apapun bisa kalian upload di YouTube, di sosial media kalian untuk membantu mengembangkan kemampuan kalian dalam berusaha gitu ya. Manfaatkanlah teknologi ini dengan di situ gitu kita memanfaatkan, jangan hal-hal yang ya kalau hal-hal yang lucu-lucuan saya juga suka lihat TikTok yang lucu, saya hiburan ketawa-ketawa, tapi yang nggak penting ya. Nah, jangan itu bukan santapan saya. Memang hiburan juga sangat penting ya buat saya sendiri. Saya sering melihat YouTube yang menghibur, terus blog atau vlog yang juga memberikan informasi yang banyak untuk saya dan anak-anak saya. Satu lagi mungkin itu ya, tadi dibilang pariwisata di samping semua daerah kan berbeda-beda. Jadi kita dan kesempatan kita juga untuk bisa mempromosikan tempat wisata di wilayah kita sendiri ya dengan membuat blog atau vlog apapun untuk di-upload di sana, dikenal oleh seluruh Indonesia bahkan keluar. Dan saya pun kemarin memang di era pandemi kemarin setelah konser tidak diizinkan semua bekerja di rumah, itu pun saya memanfaatkan teknologi kecepatan internet ini, jaringan internet ini untuk berkarya bermusik. Jadi saya merekam lagu di rumah, saya berkomunikasi dengan musisi lain untuk mengisi instrumennya hanya lewat komputer gitu, dan semua dilakukan di rumah, dan akhirnya alhamdulillah saya sudah bisa merilis 2 solo terbaru dari saya hanya di memanfaatkan jaringan internet ini gitu. Itu waktu pandemi aja udah bisa siapin 2 lagu solo? Iya, udah dirilis, sudah bikin video klip pun di rumah, semua manfaatkan, ada fasilitas YouTube, ada ya portal digital untuk musik sangat banyak sekali, kita udah bisa jadi record label sendiri sekarang kalau untuk musisi ya. Itu gitu, saya record sendiri, jual sendiri lagu itu dengan semua aplikasi yang ada, musik yang ada saya manfaatkan untuk tetap bermusik selama pandemi kemarin. Setelah saya tengkurap 2 tahun tidak konser, itu yang saya lakukan. Oke. Jadi kalau bicara budaya digital itu sebenarnya juga bisa di-inline-kan dengan budaya kita Indonesia punya ya. Kita juga budaya Indonesia ini kan berpacu berlandaskan pada Pancasila nih ya Bang Andi ya. Bang Andi sendiri sebagai musisi yang sudah Bang Andi lakukan apa Bang? Yang sudah saya lakukan ya mungkin tadi ini mungkin ya, jadi saya menggali juga, maksudnya mencari informasi juga tentang perkembangan musik sekarang seperti apa yang disukai oleh anak-anak muda sekarang. Kan saya dari generasi 90-an, sekarang udah generasi udah lain. Saya musisi tahun 90-an, tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih tetap bermusik. Jadi itu yang saya pelajari gitu dari anak-anak muda sekarang apa. Jadi kita pun tidak ketinggalan tren-tren musik seperti sekarang apa, dan akhirnya ya saya bekerja sama dengan musisi-musisi muda yang saya lakukan di album edisi lagu-lagu solo saya kerjasama dengan musisi-musisi muda yang belum terkenal, tapi mereka punya minat yang luar biasa. Ya, itu semua saya mendapatkan dari informasi yang saya lihat di YouTube, di IG. Ternyata ini ada gitaris bagus nih dari kota ini, di sini ada drummer bagus dari kota ini. Akhirnya saya berteman dengan mereka, berkontak mereka. Saya tidak melihat perbedaan usia saya dengan mereka seperti itu, tapi saya menganggap mereka adalah musisi yang bagus. Akhirnya saya bekerjasama dengan mereka gitu. Jadi tadi YouTube, Instagram itu sangat membantu saya sekali gitu, untuk membuka wawasan saya untuk
freshnya musik seperti apa sekarang dan anak muda sekarang siapa aja sih yang keren-keren itu yang bisa saya culik itu dalam album solo saya. Yang punya bakat dan minat yang luar biasa ya Bang Andi ya. Oke. Jadi memang harus ya postingan-postingan digital juga sebenarnya juga berbudaya yang baik kayak sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan. Itu jangan sampai video atau foto yang kita posting ini justru malah memecah belahkan kita semua gitu ya. Jadi justru harus video-video yang ditonton tuh video-video pemersatu bangsa gitu ya. Kemudian fotonya pemersatu bangsa. Artinya positif, jangan ketawa dong. Ya. Jadi maksudnya adalah video-video yang membangun gitu ya Bang Andi ya. Gak boleh yang kayak video-video hoax, terkait isu-isu sara atau apa yang memecah belahkan satu dengan yang lainnya, provinsi satu dengan yang lainnya, warga bahkan di lingkup yang paling kecil ya Bang ya. Kalau Bang Andi sendiri pernah ada pengalaman itu nggak di kehidupan berumah tangga di kanan kiri warga selain sebagai musisi? Ya syukur sih tidak ada, tapi mungkin hanya ini aja ya. Saya sering menemukan juga komentar-komentar yang mereka berkomentar tanpa membaca sendiri captionnya seperti itu. Hanya melihat fotonya dulu gitu. Lihat fotonya langsung komentar, tapi padahal belum ini ya. Tapi yang menjawab komen itu bukan saya sendiri, yang lain. Malah saya, weh baca dulu komennya itu tidak begitu, kamu jangan komen. Misalnya ini saya waktu era sebelum pandemi ini pada saat pandemi saya upload foto saya lagi di Lombok di sebuah pulau bersama anak istri saya bersama teman-teman saya orang-orang Lombok, teman-teman saya banyak teman-teman lagi bernyanyi-nyanyi di pinggir pantai. Itu saya posting, saya tulis, oh ya kapan dia bisa seperti ini lagi gitu. Sekarang kan waktu itu kita harus di rumah, keluar pakai masker kemana-mana, keluar rumah aja takut minta ampun pada saat pandemi lagi luar biasa tuh. Itu postingan pada foto itu tahun kapan? Lama ya. Saya merindukan suasana seperti ini, mudah-mudahan segera kita bisa berpisah saling seperti ini. Langsung ada yang bos yang komen kan. Wih, dia kita doa sama-sama ya Wandi, kita mudah-mudahan kita bisa normal kembali gitu. Ada yang langsung di tag ke apa? Satgas. Iya, Satgas ini. Lagi jalan-jalan. Lombok. Itu Bang Andi lagi di Lombok lagi nyanyi-nyanyi kumpul-kumpul sama temennya. Kok mencoba contoh kurang baik itu. Mungkin nah ini kesadaran kita membaca apa dulu sebelum kita berkomentar. Kita baca dulu, pahami dulu. Jadi akhirnya perang digital ya. Jadi saya ya udah sebelum saya jawab yang lain udah menjawab. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bang Andi, ini sharingnya luar biasa. Kalau kita bilang warga Cirebon, kayaknya kalau warga Cirebon mah yang paling tahu udah pastilah ya. Boleh kalau gitu. Ibu punten. Kalau ibu sendiri, Ibu Hajah Eti, ini punten ada pengalaman nggak secara mungkin di organisasi atau bahkan pengalaman pribadi terkait hal-hal yang disampaikan terkait digitalisasi ini Ibu punten. Monggo Ibu. Pertama mungkin saya sampaikan kebetulan saya sebagai Bunda Literasi. Jadi dengan kegiatan hari ini sangat penting sekali. Bagaimana kita mensosialisasikan literasi, terutama literasi digital yang tadi 4 narasumber sudah menyampaikan pengalamannya. Satu, pemerintah kota hari ini kami bersama Pak Kadis berkomitmen terutama untuk langkah-langkah pengamanan yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis. Begitupun untuk literasi, pojok-pojok literasi, untuk mensosialisasikan ke warga seluruh kota Cirebon, kita membuat setiap kelurahan. Ini juga untuk mengedukasi warga. Targetnya itu barangkali, karena langkah-langkah selanjutnya karena kami cukup bangga dan cukup luar biasa mengapresiasi dinas kami, karena di dinas diktis kami semua warga kota Cirebon atau siapapun bisa hadir di sana. Bisa datang, bisa berdiskusi, tempatnya asik yang jelas. Dan ini sangat menarik untuk anak muda bisa hadir. Untuk informasi apapun tentang literasi dipastikan ada. Apalagi relawan TIK-nya. Relawan TIK-nya ini sudah the best di kota Cirebon. Jadi sangat mengapresiasi. Kalau pengalaman sungguh sangat banyak. Karena ini dari tadi rasa-rasanya semua ini sudah pengen berjingkrak-jingkrak Mas kayaknya. Kalau dengar-dengar kita ngomong aja sudah paham ya? Udah paham belum?
Sudah paham? Paham nggak? Apa tadi? Paham. Harus apa tadi yang dikatakan Pak Kadis? Budiana. Nah, semua yang sudah disampaikan 4 narasumber dicatat dan harus hati-hati menggunakan medsos dengan baik. Kalau pengalaman saya mungkin sama dengan semuanya. Satu saja, di era pandemi ini keuntungan kita adalah begitu mempercepat masyarakat memahami digital. Ini walau 2 tahun kita pandemi tapi ada kita keuntungannya begitu cepat. Emak-emak belajar dan perekonomian bangkit di era globalisasi era pandemi. Karena emak-emak di sini pada jualan di UMKM. Itu salah satu yang situasi yang di pandemi ini kita diuntungkan, sangat menguntungkan walau sejatinya tadi katakan Bang Andi bahwasanya kita memang sangat sulit di 2 tahun ini. Tapi kreativitas bisa dibangun seperti Bang Andi membuat 2 lagu, Mbak Diana juga ada YouTube-nya. Ini sesuatu yang tentu di masa pandemi ini kita nikmati, kita manfaatkan dengan baik. Jadi kita yang disampaikan Pak Kadis betul. Siapa yang cepat Pak Kadis? Apa lebih cepat apa Pak Kadis tadi? Bukan yang menang bukan yang besar kepada yang kecil tapi yang cepat dibanding yang lambat. Yang cepat dia yang dapat itu. Jadi itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Selamat, terima kasih ke Kementerian Kominfo yang hari ini sudah hadir di kota kami. Mudah-mudahan seluruh warga Cirebon sekitarnya bisa memanfaatkan digitalisasi literasi ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Dr. Anda Haja Eti Herawati. Luar biasa. Kayaknya Bu, bukan pengen jingkrak-jingkrak doang kayaknya. Tapi pengen dapat hadiah e-wallet 100.000 untuk 20 yang beruntung pada sore hari ini. Siapa yang mau itu nanti Mas Andi nih? Kayaknya udah ada yang kepengen dari tadi ditungguin ini kapan e-walletnya gitu. Oke kalau gitu Jepri mau bagi-bagi e-wallet boleh ya Bu ya? Oke kita akan bagi-bagi e-wallet. Nah udah langsung maju, baik. Aku mau Oke iya boleh. Aku mau nanya dulu nih. Mau nanya yang paling simpel dulu deh untuk membuka ya. Tadi materi pertama yang disampaikan adalah terkait digitalisasi itu ada 4 pilar. Apa? 4 pilar dari digitalisasi itu. Coba siapa yang bisa katanya? Ini nih ibu-ibu. Ibu boleh Bu, ibu yang baju kotak-kotak tuh. Boleh maju Bu. Sabar, pertanyaannya ada 20 nih. Kalem. Apa Bu? Ada cakap digital, Cakap digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. dan keamanan digital. Bagaimana Ibu Eti? Betul? Dapat e-wallet 100.000 akan dibantu oleh event organizer. Oke, pertanyaan yang kedua. Atau dari Bapak, Abang, Empok? Ibu ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Bapak mau ngasih pertanyaan? Siap, Boleh. Coba Pak satu pertanyaan Pak. Baik. Kita ini setiap hari menggunakan media sosial. Mendapatkan berbagai informasi. Kata kuncinya ada 3S tadi. Siapa yang tahu tuh? 3S. Saring sebelum titik. Siapa? Ya ini Abang Gondrong nih. Iya, silakan. Saring sebelum share. Betul. Luar biasa. Saring sebelum sharing ya. Jadi sebelum ngepost, sebelum sharing itu disaring dulu ya. Seperti minum teh disaring dulu ya. Oke. Bang Andi boleh kasih pertanyaan satu Bang Andi. Mau nggak? Mau nanya nggak? Enggak. Oke. Wow dari Ibu mau bertanya Ibu? Boleh? Oke, boleh. Dari Mbak Diana, satu pertanyaan boleh dong untuk netizen warga Cirebon. Pertanyaannya, karena ini digital tapi masih masuk juga ya.
Siapa yang sudah subrek channel Diana Sastra Official? Nah, sopongnya yang ada. Sini Bang, sini sini Kang. Yes. Coba jawab dulu. Sudah belum subscribe? Sudah. Channelnya namanya apa? Diana Sastra Official. Dicek. Diana Sastra Real. Ya, dicek sudah. Sudah subrek belum? Sudah subrek belum? Sudah? Oke. Luar biasa. Tes dulu, bener nggak? Tes dulu. Video terakhir apa? Nah. Yasir Lana. Betul? Itu tayang beberapa waktu yang lalu, tapi memang iya benar itu. Luar biasa. Dapat 100.000. Tapi contohnya kalau ada wifi ya? Contohnya nek anak wifi wis nonton ya. Nek orang wifi kuota ora apa-apa lah ya. Ya hemat. Oke, Pak. Boleh kasih satu pertanyaan Pak Roman? Mungkin bagaimana cara mengetahui bahwa informasi itu berpotensi hoax? Bagaimana cara mengetahui bahwa informasi itu berpotensi hoax? Silakan. Mengetahuinya loh ya. Iya. Kalau berita itu mengarah ke ngerian gitu. Berita itu mengarah ke ngerian. Ngeri Kak maksudnya. Kayak tadi gitu ya. Kayak tadi gitu. Padahal beritanya udah yang lalu gitu. Itu mengarah ke piye Pak? Oke, benar. Jadi kalau apa namanya sesuatu itu kalau nyata ngeri banget itu berpotensi hoax. Benar. Kalau kelihatannya ngeri, bombastis banget, fantastis banget, kayaknya nggak pernah ada tiba-tiba ada gitu ya. Kayak sesuatu yang aneh itu berarti berpotensi ya. Tapi tidak selalu hoax sebenarnya ya. Tapi berpotensi hoax. Oke, 100.000. Oke, lagi ada satu lagi. Ibu mau nanya, Ibu boleh Ibu? Mau tanya satu, siapa yang tahu kementerian apa yang mengadakan kegiatan ini? Oke. Menteri Kominfo. Apa? Kominfo. Apa? Kominfo. Kominfo. Kominfo apa itu kepanjangannya? Kepanjangannya apa? Komunikasi informatika. Komunikasi informatika. Terus siapa yang tahu nama menterinya? Nah, siapa? Nah, dapat dua teman. Dua dikasih Isinya Pak Joni Flat ya. Luar biasa, Kominfo Pride. Wah, ini dapat juga nih tadi nih. Siapa tadi menterinya? Coba biar di record pakai mikrofon. Siapa? Johnny Depp katanya bukan dong. Oke, nama Menteri Kominfo Republik Indonesia itu Johnny G. Plate dari Partai Nasdem. Wow! Komplit. Kok jadi pinter ya? Kelek pinternya piye Bu ya. Luar biasa. Nih pengikut banget loh, pengikut politik ya. Pak Joni ini di Cirebon luar biasa terkenal ternyata Pak Menteri. Terkenal ya. Terkenal. Iya Pak Menterinya terkenal. Bang Andi satu pertanyaan dong. Apa nama acara sore ini? Wah, gampang banget ya. Ini, yang ini Bu. Yang ini. Yang ini. Boleh. Ya Allah, anak bunda. Ya Allah sini. Ayo, coba. Siapa nih? Cirebon Jam makin cakep digital 2022. Temanya apa temanya? Temanya? Musik festival. Acaranya. Ya udah 100.000. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk kita semua. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi pada sore hari ini kita udah dapat banyak banget informasi, banyak banget edukasi, literasi terkait digital. Jadi jangan lupa ya, ada 4 pilar: kecakapan, etika, keamanan, dan juga budaya digital. Ya, tentunya Jeffrey juga mau say thanks juga untuk Ibu Dr. Anda Hajati Herawati. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih juga untuk Bapak Ma'ruf Nuriasa, terima kasih untuk Bapak Ahmad Rofahan, untuk Bu Diana Sastra, dan juga Bapak Andi Rif, thank you banget. Dan tentunya saya Jeffrey bersama dengan Cirebon J, makin cakep digital 2022. Bersama Pak Fred, pamit undur diri dan tingkatkan terus
dan menjadi sukses karena digital. Thank you. Kita foto bersama dulu ya. Kita foto. Boleh maju ibu bapak. Oke. Boleh semuanya berdiri yuk. Kita mau foto dari sebelah sini. Ayo berdiri. Oke, main sana dulu ya. Oke. Oke. Salam literasi kayak ini ya. Oke, menghadap ke sini. Boleh difoto dari sini? Oke. Oke, semuanya tangannya gini ya. Salam literasi. Berdiri. Suruh merapat dong. Kita tangannya semuanya begini ya. Biar in frame semuanya nanti ada di official social media. Oke, boleh merapat lagi, semuanya sadar. Oke, thank you. Di ruang digital. Cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu. Siapa tahu hoax. Hello. Siapa tahu hoax. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif. Tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu. Siapa tahu hoax.